Halo Sobat Immanuel, kembali lagi di Basa Basi Immanuel. Bahas sana, bahas sini di Immanuel. Gue kaget banget dibilangin gue udah gak mudeng. Ulang dong, ulang. Dia ngantuk. Oh kamu gak? Aku kayak. Halo Sobat Immanuel, kembali lagi di Basa Basi Immanuel. Bahas sana, bahas sini di Immanuel. Mana kok nggak ada tepuk tangan sih? Terima kasih. Kembali lagi kita bertemu di Basa Basi Immanuel yang mana pada malam hari ini sebelum saya lupa saya tidak sendiri ya di episode hari ini. Saya akan ditemani oleh salah kan nih oleh dua orang sahabat juga yang ada di sebelah kiri dan kanan sahabat saya. Kamu Dan. Makasih loh, menganggap aku sahabat. Ya, yang akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Langsung saja dari yang sebelah kiri terlebih dahulu. Halo, aku Gaby. Silakan lanjutnya. Wow, singkat sekali. Saya. Halo, kalian udah tahu Sobat lah ya. Immanuel. Ya, dia ini Kak Gaby. Dia juga host yang lebih sering daripada saya. Dan Besok-besok Kak Doni lagi ya. Oh, iya, betul. didoakan saja. Amin. Dan saya Doni, saya juga host yang sungguh sangat jarang dan tidak tahu apakah akan tampil lagi. Akan. Jangan itu dong. Oh iya, ngomongnya. oke. Ya, saya Doni dan di sebelah kanan saya ada. Aku Pauline. Nah, itulah. Jadi kita adalah GDP. Kita ada GDP. Kita ini adalah- komoditas SDM guys. Betul. Sesuai dengan tema kita Iya. hari ini. Oh iya, Apa tuh, betul. Kak? Gitu. Sebutin. Tema kita pada episode hari ini itu adalah Mayday. Mayday. Banget Oh, sih. kok beda ya? Kok beda nih? Aduh. Oke, itu sirine daripada sirine burung, sirine damkar kayaknya. Ya kan panas ya. Betul. Oh iya betul. Jakarta panas. Walaupun kita lagi pakai jaket nih. Betul. Jadi malam hari ini kita akan membahas mengenai Mayday. Pasti sobat Immanuel bertanya-tanya kan kayak apaan kok bahas Mayday sih? Apa yang mau Iya. dibahas dari Mayday? Ya, saya juga lagi mencari tahu ini apa yang mau dibahas. Bercanda. Jadi kita akan membahas segala sesuatu tentang Mayday yang pasti akan menyenangkan dan seru. Controversial. Iya. Ya, semoga tidak ya. Kalau Ya. enggak nanti dipecat. Iya betul. Oh iya bener. Untung mau resign. Iya betul. Vikaris. Ya. Kita akan membahas soal Mayday. Jadi bagi Sobat Immanuel yang ingin tahu, kita akan membahas soal apa aja tentang Mayday ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap di Basa Basi Immanuel. Bahas sana, bahas sini di Immanuel. Halo Sobat Immanuel, kembali lagi di Basa Basi Immanuel. Bahas sana, bahas sini di Immanuel. Kembali lagi dengan GDP. Betul, GDP. Dan saya tidak mau minta tepuk tangan karena yang tadi tepuk tangan lagi pada sibuk. Sibuk makan. Tetap. Wow, terima kasih. Ternyata mereka memang serba bisa ya. Jadi melanjutkan pembukaan kita soal topik hari ini, di mana hari ini kita akan membahas soal Mayday. Mayday. Yang- Akhirnya sirinanya.
Yang mana outfit kita hari ini juga sudah sangat Mencerminkan betul. para karyawan dan Aku karyawati. sudah menyiapkan lanyard. Lihat ya. ada lanyard di sini dan lihat ini jaket bomber Buruh Sampai Shift ada- 3 yang Yang kedinginan ya. Iya, yang pulang subuh, yang masuknya tengah malam dan Kalau aku apa tuh? kemeja sampai Oh iya. Ini pekerja-pekerja yang teladan biasanya ini nih. Teladan ya, Iya, iya. yang favorit para atasan. Oh iya. Nah, jadi untuk memulai semuanya kita akan membahas dulu mengenai apa sih itu May Day yang mungkin akan dibantu oleh salah dari satu. ininya dulu deh Apa tuh? katanya May Day. Oh, May Day. Hari, Nah, May Day. hari dalam Hari bulan Hari Mei, hari bulan Mei. sebuah hari di bulan Mei. Iya. Iya. Iya kan, bener kan? Iya, betul, Harinya betul. bulan Mei ya sih. Itu Iya, May's betul. Day ya tuh. Nah, jadi apa? Kayaknya para pekerja kita sangat happy sekali. Kalian dari tadi ketawa-ketawa. Kalau gini, kalau aku dikit lagi mau resign. Oh, oke. Nggak ada tuh. Udah di kantor baru. Kalian happy ya kerja di tempat kalian masing-masing? Happy dong. Apakah ini tidak happy? Happy dong. Ini kita lagi bekerja di ladang Tuhan jadi happy lah. Oke, betul. Oh my god, ya. Dan untuk bosnya Kak Gebi, Waduh. Mohon maaf. mohon didoakan Kak Gebi di kantor barunya ya. Aku sayang kok sama kalian. Ya, jadi Lanjut. kita akan membahas apa sih itu. May Day. Jadi boleh dibantu karena Aku bantu deh. karena- Tadi siang sih aku melakukan riset gitu ya. oh baru ya. Iya, baru tadi siang karena skripnya baru selesai tadi malam nah gitu. Jam Siapa ya yang 23.30. Tolong aku. Ngumpet ah. Mohon maaf Sobat Immanuel. Jadi Emang ini Jadi skrip. berdasarkan risetku dari republika.com. Oke, cukup Gitu ya. kredibel ya. Iya, Ini. semoga Ya. Jadi May Day itu kan selalu kita rayakan setiap tanggal 1 bulan Mei. Betul, Gitu ya. betul, Jadi betul. sebenarnya May Day itu adalah peringatan Hari Buruh yang memiliki cerita yang cukup panjang dan menurutku cukup gelap juga. Oh. Ya. Cukup dark. Oke. Karena May Day itu lahir dari peristiwa kerusuhan masyarakat yang melakukan demonstrasi di Haymarket namanya. Sebenarnya pada tanggal 4 Mei tahun 1886. Itu berarti abad ke-19 ya, Oke. 1886 di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Iya, tuh dekat Gitu ya. dari sini. Dekat dari sini, Iya, iya. kayak di peta dekat maksudnya. Geser dikit doang. Oh itu nyampe Chicago ya. Betul. Jadi May Day itu yang dilakukan oleh para buruh saat itu adalah mereka sedang berjuang dan berkampanye agar diberlakukannya sistem kerja 8 jam per hari. Kamu udah kerja 8 jam per hari nggak? Iya. Iya. 8 jam, 8 jam. 12 jam. 8 Tapi jam. by kontrak 8 jam kan? Iya, Maksudnya 40 jam dalam per taken minggu. kontraknya itu setiap hari 8 jam. betul. Kalau begitu berarti itu adalah hasil dari atau buah dari demonstrasi Oh, besar-besaran perjuangan orang-orang di Iya, masa itu di ya. masa itu Oke, yang oke. memperjuangkan kerja 8 jam per hari gitu. Jadi waktu itu aku lanjut lagi boleh? Boleh, nggak? Boleh banget, boleh banget. Terima kasih. Karena ini Iya, menarik iya. gitu Iya, ya. iya, Iya. Yang terjadi saat itu gitu ya. Kenapa tadi aku bilang sangat gelap sekali? Iya. Karena ratusan ribu kelas pekerja di Amerika Serikat berkeinginan kuat untuk menghentikan dominasi kelas borjuis dan bergabung dengan organisasi pekerja yang bernama Knights of Labor. Dan perjuangan kelas yang sangat masif ini menemukan momentum yang tadi terjadi di Chicago dan salah satu pusat dari pengorganisiran Oke. serikat-serikat pekerja Amerika Serikat yang sangat besar. Jadi dari yang ku baca
ada sekitar 50.000 pekerja yang melakukan mogok kerja pada tanggal 4 Mei itu di Haymarket. Dan banyak ya. Sekitar 30.000 pekerja bergabung dengan mereka di kemudian hari. Jadi ini kayaknya demonstrasinya tuh bukan hanya satu hari gitu ya. Jadi berhari-hari mereka melakukan demonstrasi yang awalnya 50.000 lalu bertambah 30.000 jadi 80.000. Bayangin 80.000 orang mogok kerja berarti para pemilik pemilik kapitalis itu ya, yang kapitalis itu berarti pabrik dan segala macam pabrik tidak jalan ya kan? Dan ini juga penduduk tahun abad 19-an ya. 1886. Itu pasti kan jauh lebih sedikit kan ya. Belum udah berapa miliar sih? Nggak tahu sih aku gitu. Tapi yang pasti Belum bukan melakukan riset ke situ. untuk seluruh dunia aja tuh nggak nyampe 7 miliar kayak sekarang. Dan itu pasti rasanya lebih banyak sekali gitu ya. Dan di masa itu 80 orang berhenti kerja kan kayak langsung kerasa banget gak sih dampaknya kayak 80.000 ya, betul, 80.000 orang dalam beberapa hari mogok kerja gitu. Sungguh sangat berdampak. Kalau zaman sekarang bisa gak sih kita 80 hari mogok kerja, 80.000 orang mogok kerja itu yang ada 80.000-nya kelaparan gak sih? Kalau zaman sekarang kita 80.000 mogok, kita diganti dengan 100.000 yang baru. Saking susahnya nyari pekerjaan guys. Nah, boleh 12 jam. Yang belum dapat juga ya jabanin lah. Ya tahu susah ya tahu. 20 juga boleh, 4 jam tidur cukup. Tapi ada lagi nih menarik berita dari yang ku baca ya. Pada tanggal 1 Mei 1886 yang kemudian akhirnya dikenal sebagai May Day dan juga saat ini di Indonesia dikenal sebagai hari buruh ya, dan itu libur gitu kan. Libur nasional ya, itu tuh hari libur nasional jadinya. Ternyata juga internasional dan ya di Indonesia juga kena. Ternyata sebanyak 350.000 orang buruh diorganisir oleh Federasi Buruh Amerika juga melakukan pemogokan di banyak tempat di Amerika Serikat. Jadi bukan hanya di Chicago. Tapi ternyata di wilayah Amerika lain juga melakukan demonstrasi itu melalui Federasi Buruh Amerika di wilayah yang lain. 350.000 berarti ini tuh mogok besar-besaran yang terjadi di Amerika saat itu gitu. Gitu ya. Kalau sekarang di Indonesia kayaknya enggak kayak gitu lagi ya. Mogok langsung. Ini tadi yang Dani bilang ya. Udah keluar sana masih ada nih yang CV-nya masih banyak nih, masih numpuk nih. Di ruang HR masih numpuk. Tinggal dipanggilin aja kayaknya dia mau itu 80.000 mah keganti. Handover gak usah lah, mereka bisa belajar sendiri. Nah, biarin mereka rasain tuh mogok kerja. Tapi ini kita ketawa-ketawa gitu ya. Sebenarnya kalau melihat perjuangan mereka saat itu tuh kayaknya benar-benar hidup dan mati gitu. Benar. Karena kalau lanjut lagi nih berdasarkan riset yang kulakukan. Yang tadi siang. Jadi yang tadi siang. Jadi 2 hari setelah tanggal 1 Mei itu pemerintah akhirnya mengutus sejumlah polisi untuk meredam pemogokan kerja. Yang marak terjadi gitu, dan akhirnya polisi membabi buta menembaki pemogok yang berhamburan pada saat itu, dan akhirnya banyak orang yang tewas, banyak orang yang mati. Gitu. Udah dari zaman segitu police brutality udah mulai marak ya. Ini maaf agak out of topic. Tapi mungkin karena ya itu tadi ya, aktivitas perekonomian kan akhirnya jadi terhenti kan. Akhirnya pemerintah mau nggak mau harus mengambil tindakan gitu kan. Betul. Mengambil tindakan supaya ya jangan sampai ekonomi negara jadi anjlok gitu kan. Karena ya mau nggak mau kestabilan suatu negara itu kan juga karena ada para pekerja. Iya betul. Tapi ternyata yang terjadi saat itu adalah para pekerjanya bekerja lewat dari jam yang dari jam yang seharusnya kerja mereka bagai kuda kayaknya waktu itu ya. Malah mungkin kuda Tapi
ngebayangin kita kan sekarang udah ada peraturan itu ya, kita kerja 40 jam per minggu. Apalagi zaman saat itu ya, betul, ini betul. 40 jam per minggu aja udah rasanya kayak kerja kayak kuda nih. Apalagi mereka yang saat itu belum terlindungi sama peraturan itu ya. Nggak ada undang-undangnya gitu, nggak ada yang mengelindungi mereka gitu, para buruh yang bekerja lebih dari 8 jam. Jadi sebenarnya untuk Sobat Immanuel bersyukur gitu ya, bahwa saat ini misalkan kita udah dilindungi gitu dalam satu undang-undang tenaga kerja gitu. Sekalipun nanti bisa dielaborasi lagi ya gitu ya. Para pekerja ini, para buruh ini gitu ya. Apakah saat ini sudah mencapai hak-haknya sebagai karyawan atau sebagai buruh gitu. Tetapi paling tidak dimulai dari May Day itu ya, 8 jam per hari itu bisa kita rasakan sampai saat ini gitu. Gitu sih. Tapi juga Hari Buruh di Indonesia juga unik juga. Unik. Karena ternyata ada beberapa periode dalam masa atau rezim presiden tertentu. Hari Buruh boleh sebut. Presiden tertentu aja. Jadi Hari Buruh itu tidak jadi awalnya oleh Presiden Soekarno, Hari Buruh itu ditetapkan sebagai May Day itu ditetapkan sebagai Hari Buruh. Tetapi kemudian ada kecurigaan dari presiden selanjutnya yang kita tahu bersama, berarti dalam rezim Orde Baru. Dan mereka punya kecenderungan atau ketakutan bahwa Hari Buruh ini terafiliasi dengan, tahu dong apa? Suatu gerakan atau golongan tertentu. Iya, jadi dianggap bahwa buruh ini, makanya kan kayak tani apa segala macam gitu kan. Betul, ya. Sedikit ke putar. Sudah mengarah komunis ke lah gitu ya. Nah itu boleh ya, nggak apa-apa. Iya, ini kan kita ngomongin sejarah juga, kayaknya nggak apa-apa sih. Ini sejarah. Ini memang tertulis di dalam. Ini kita sedang tidak berpolitik ya, kita emang lagi ngomongin sejarah. Kita membahas sejarah. Betul. Nah tapi setelah Orde Baru akhirnya runtuh dan kemudian May Day atau 1 Mei itu kembali diterima sebagai Hari Buruh, dan bahkan dimulai oleh Presiden SBY, kemudian itu dijadikan tanggal libur ya, libur nasional ya. Sampai sekarang gitu. Tiap tanggal 1 Mei. Tiap tanggal 1 Mei. Begitu ceritanya deh. Keren sekali ya. Berarti bagaimana perjuangan orang dari masa ke masa. Betul. Untuk memperjuangkan hak-hak para pekerja sampai pada akhirnya kita merasakan hasil dari perjuangan mereka. Betul. Nah, mungkin waktu itu ketika mereka kerja lebih dari 8 jam per hari, kebayang gak sih mungkin gajinya gak besar juga kali ya. Jadi kayak kenapa akhirnya ada gerakan ini, karena yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu ya. Padahal ini udah kayak slavery sebenarnya. Kayak perbudakan juga gitu. Dan dulu kan juga belum ada sistem UMR ya. Kayak apalagi UMR Bekasi, Cikarang dan lain-lain itu belum ada tuh zaman abad 19 waktu itu belum ada. Jadi mereka kerja 12 jam, pagi ketemu pagi dan segala macamnya itu enggak ada tuh, mereka digajinya selayaknya. Iya, mungkin. Zaman dulu 500.000 masih terlalu kegedean lah gitu. Ya per hari 5.000. Kayaknya itu juga udah kegedean gak sih per hari 5.000 tuh. Dan ya pokoknya kita harus berterima kasih lah ya kepada para pekerja di zaman itu yang sudah memperjuangkan betul. Hak mereka. Dan kalau kita mau telusuri lagi sejarahnya yang di Chicago itu mungkin ya aku sempat baca bahkan ada bom. Jadi di sekitaran para demonstran itu ada bom yang diletakkan dan itu nggak tahu siapa. Jadi kayak ada konspirasi gitu yang mengatakan bahwa ini sebenarnya yang membuat bom itu adalah para aktivisnya. Jadi akhirnya aktivisnya lah yang dipenjara. Padahal kan bisa jadi itu adalah intrik kan dari karena kita nggak tahu kan untuk menutup
atau membungkam mulut para aktivis yang menyadari bahwa memang ada kesalahan gitu dalam sistem kerja saat itu gitu. Jadi yang vokal-vokal akhirnya dibungkam gitu. Dan yang di penjara yaitu para aktivisnya. Dan mati juga banyak orang mati saat itu. Mari kita mengheningkan cipta sejenak untuk mengenang para buruh yang telah berhasil memperjuangkan apa yang kita nikmati saat ini. Ya. Oke, terus? Nah, selanjutnya nih, apakah masih ada Kakak Vikaris? Udah sih, kalau berdasarkan risetku yang sederhana itu. Yang sederhana dan baru dilakukan. Yang cepat, yang quick gitu ya. Betul, sudah. Berarti untuk sobat-sobat Immanuel mungkin mungkin ada yang belum tahu itu tadi adalah sedikit dari sejarah May Day gitu ya. Bagaimana May Day itu bisa tercipta dan kita bisa memperoleh hak-hak kita sebagai pekerja pada saat ini. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal pekerja, dan kerjaan dan sebagainya, kita tidak afdol rasanya jika tidak membahas hal-hal di sekitaran itu sebagai pekerja. Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah diambil random, enggak sih? Ini saya pikirkan sendiri berdasarkan pengalaman saya. Kira tadi malam ya? Iya, yang tadi malam itu. Apa sih pertanyaannya? Jadi ini nih pertanyaan yang tadi malam itu baru ketemu. Ada beberapa, ada 3 sih sebenarnya. Jadi yang pertama itu adalah haruskah kita menjadi pekerja yang mengikuti passion? Wow. Itu yang pertama. Ini kita mau bahas satu-satu dulu atau bagaimana ya? Kalau sekarang kamu kerja demi apa? Demi uang. My passion is money. Duit. Tidak ada lagi. Demi cuan. Masalah ini kalau aku sih menurut aku kerja tergantung orangnya ya. Kalau kamu tetap bisa menjadikan passion itu suatu kenikmatan, walaupun itu sudah menjadi pekerjaanmu, menurut aku ikutin. Tapi kalau justru passion itu kamu jadikan kerjaan malah jadi beban dan kamu akhirnya benci sama passion itu sendiri, kan kayak ya temen gue masa jadi musuh sekarang kayak gitu gak sih? Tergantung orangnya. Aku tipe orang yang kedua. Jadi aku mendingan kerja yang agak-agak lain-lain gitulah dari keinginan aku. Dari passion ya. Kayak passion aku musik, tapi aku kayak kayaknya kalau musik aku paksain untuk jadi sebuah karir, kayaknya bakal kenikmatan aku terhadap musik bakal jadi hilang gitu. Jadi mendingan aku jadiin hobi aja. Puji Tuhan masih banyak banget ini loh. Environment kita tuh belum yang ramah gitu buat para artis, para pemusik kan. Sehingga kayak ruang kerjanya juga terbatas. Terus juga kayak masih ada stigma ya pemusik tuh bukan pekerjaan kayak gitu-gitu ya. Masih ada yang kayak gitu kan kita. Kayak cuman ya itu mah udah jadi, kalau kamu gak jadi mau jadi apa? Iya benar. Gitu kayak ya pokoknya masih dianggap ya intinya passion itu gimana ya, untuk orang zaman sekarang sudah tidak terlalu realistis. Tidak terlalu realistis. Ini menyakitkan tapi memang itu yang terjadi ya, kayak emang passion itu sudah tapi tidak bisa. Sebenarnya penting gitu ya supaya kita tuh benar-benar itu kan yang bikin kita alive ya. Betul. Saat itu kan hidup gitu. Ngerjain sesuatu yang berdasarkan hasrat kita terhadap sesuatu gitu kan. Tapi ternyata ya itu tadi environmentnya nggak mendukung gitu kan. Nggak mendukung supaya ini tuh bisa bikin hidup gitu loh. Hidupnya tuh dalam arti ya menghasilkan uang kayak gitu kan. Dan nggak harus jadi, daripada gini, kalau misalkan Gaby atau siapa nih? Siapa tadi? Kayak kenalan ulang gak sih? Doni. Atau Doni, Gaby atau Doni. Misalkan kayak ngerjain ya udah demi dapat duit aja gitu. Itu apa bedanya kita sama robot gitu loh. Oh aku kalau di kantor selalu dibilang gitu kok. Kerja sebagai robot.
Iya kan. Iya benar. Dibilang kayak gitu betul, mulu. betul. Terus juga kayak ya udah yang demi hidup aja kan gitu, maksudnya demi dapat duit gitu kan, demi bisa membeli rumah gitu. Tapi terus aku jadi bertanya-tanya lagi, apa bedanya kita sama bukannya gitu kayak slavery juga ya, bentuk dari perbudakan juga. Budak uang kita tuh sebenarnya, aku tuh kadang tuh suka mikir kayak gitu. Ya, betul. Kalau lagi kerja gitu, kayak perlu kerja buat apa sih? Oh ya buat uang. buat bayar cicilan pay Bayar later. cicilan rumah. Cicilan rumah, apa kalau itu KPR. KPR. Terus apa lagi ya? Cicilan apa lagi sih anak muda? Tapi at the end of the day aku juga makanya itu yang tadi aku bilang, passion aku jadiin hobi aja. Ditambah lagi kan untungnya puji Tuhan musik nih masih banyak banget wadah untuk kita menyalurkan kesukaan kita gitu kan. Kalau dalam dunia musik mungkin di bagian-bagian seni yang lain banyak juga, tapi aku nggak ngelihat sih gara-gara aku terpaku sama yang musik. Tapi aku yakin banyak. Dan itu kan bisa kadang juga orang mungkin suka kerja, bro lo kerja buat apa sih? Oh ya untuk memenuhi hobi gue. Itu aku nggak dikit loh dengar kata itu, kalimat itu. Iya. Jadi mungkin nggak cuma kerjaan yang membuat kita alive gitu loh. Ini hobi yang bisa kita penuhi dari kerjaan itu juga bisa bikin kita alive gak sih Kak? Menarik ya caranya memenuhi passionnya itu justru dengan pekerjaan itu sendiri. Iya. Oh iya. Wow, menarik. Kalau Doni? Kalau saya ingin sedikit menambahkan dulu dari sila. Dari Kak Gaby yang bilang kalau passion itu kalau misalnya dijadiin kerjaan dan nanti tidak enjoy lagi kan, kayak jadi mending dijadiin hobi deh. Karena itu tuh aku punya temen, jadi dia itu passionnya menulis. Dia writer. Dia suka menulis dan dia juga sedang menulis beberapa buku tapi karena dia menjadikan itu sebagai pekerjaan, jadi dia akhirnya kayak tertekan dan merasa kayak ini kenapa passion gue justru bikin gue nggak nyaman gini. Iya kayak padahal dia misalkan sekolahnya atau kuliahnya di bidang itu juga. Iya di bidang itu. Di bidang itu juga. Jadi dia udah sampai menekuni bidang itu dan malah jadi tertekan kan, jadi kasihan. Betul. Jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang pekerjaan tuh harus sesuai passion atau enggak tergantung orang ya. Dan kalau saya kebetulan pekerjaan dan passion saya juga bertentangan, berbanding terbalik. Iya betul. Ini kita bertiga gitu gak sih Kak Pauline gimana? Kalau aku memang udah dari SMP sih, aku udah bilang klaim sama papaku bahwa aku pengen jadi pendeta gitu. Dan akhirnya sekolah teologi. Dan ya sekalipun emang dalam perjalanannya aku agak kemana-mana dulu sih, kayak nggak langsung mendaftar sebagai vikaris kayak gitu. Tapi ya aku maksudnya pada akhirnya menemukan gitu apa yang menjadi passionku, minatku, panggilanku dan itu kuhidupi gitu. Gitu sih ceritanya. Berarti mungkin yang buat aku atau teman-teman yang merasa tidak sesuai passion, mungkin nunggu waktu juga gak sih kayak sampai betul. Passion itu kayak Kak Vikaris kan yang tadi bilang passionnya akan datang dengan sendirinya kan. Bukan, passionnya udah ada gitu udah dari awal. Ditemui ditemukannya itu seiring berjalan waktu. Gitu. Tapi kemudian ketika aku mengambil keputusan untuk mengejar apa yang menjadi minatku dari kecil, itu nggak langsung gitu loh. Jadi kayak harus ke mana-mana dulu sampai akhirnya menemukan gitu. Kayak gitu dan nggak apa-apa kan, maksudnya nggak harus kayak langsung kayak boleh kita udah tahu gitu terus habis itu langsung kita kejar apapun juga kayak gitu. Malah dari pengalamanku gitu ya, dengan aku bekerja di tempat yang lain gitu ya, akhirnya aku jadi ngerti dunia kerja tuh kayak gitu ya. Gitu. Dunia kerja tuh yang
bosnya mau kayak gimana juga pasti selalu benar gitu kan. Iya. Aduh. Jangan ketawa ya orang para penonton jangan tertawa ya. Mau kayak, iya kan maksudnya mau gimana, tapi kita tetap harus kayak yes man juga gitu kan. Tapi dari situ justru aku belajar untuk lebih humble, lebih mengelola diri kayak gitu. Terus tapi juga di saat yang sama juga berusaha untuk kayak stand for gitu, mesti tetap berjuang gitu ya untuk apa yang benar dan apa yang kuanggap benar dan apa yang kuanggap adil. Sehingga kalau misalkan tadi ada spirit atau ada semangat dari para buruh tahun 1886 itu tentang keadilan gitu ya, itu tetap ada gitu ya. Tetap ada dan tetap diperjuangkan. Tetap diperjuangkan gitu. Wow. Jadi buat sobat Immanuel juga yang mungkin masih bertanya kayak ini nih sesuai passion gak sih kerjaan aku atau semacamnya. Tapi kan kita lagi gak ngomongin passion kan ini. Enggak. Kita lagi ngomongin Mayday. Betul. Kita lagi ngomongin Mayday. Jadi pokoknya kerjaan itu sebenarnya bekerja tuh yang penting kerja. Yang penting produktif gitu ya. Tapi kan yang penting bisa berguna. Ada istirahatnya juga. Oh iya. Tidak boleh kan? kerja terus. Nanti sakit dan malah nggak bisa kerja. Betul, iya. Tetap harus ada istirahatnya. Sama lah kayak, boleh gak sih aku langsung ke Alkitab aja gitu? Iya gak apa-apa. Boleh. Ya maksudnya sama aja kan kayak Tuhan gitu menciptakan alam semesta dan kita juga gitu. Tapi kan dia juga ada waktu di mana dia beristirahat gitu kan. Dan mungkin dari etos kerja Tuhan gitu ya, yang memperlihatkan bahwa dia tuh nggak kerja fully gitu ya, kayak 24/7 gitu ya. Dia nggak kerja setiap saat gitu, tapi ada waktunya dia istirahat gitu loh. Jadi kalau kita bekerja juga harusnya ingat juga harus istirahat gitu loh. Iya nggak sih? Betul. Iya. Karena ingat istirahat, ingat waktu untuk ya udah take time for ourselves gitu. Kita harus mengingat waktu untuk bekerja kapan, waktu untuk beristirahat kapan. Karena kalau kita bekerja terus tidak istirahat, buruk hasilnya. Betul. Yang ada kita malah jadi counterproductive gitu kan, malah jadinya enggak menghasilkan apa-apa. Refleksi gitu, self reflection kita kerja di environment yang kayak gimana gitu. Yang toksik, yang suportif, yang memberi waktu untuk kita istirahat, yang gak mengambil waktu istirahat kita untuk bekerja gitu. Ya tadi sebelum ini di taping kan Kak Grace ya sempat ngomongin apa tuh yang Apa yang mana? Apa tuh tadi Kak Grace? Yang kerja pulang on time. Oh, Tenggo. Pulang Tenggo. Saya belum datang jam segitu kayaknya. Nah ini anak nggak Tenggo nih guys. Saya sih mandi. Ternyata Ntar Tenggo kalau juga. pulangnya Tenggo diomongin. Iya. Ih apa sih pulangnya Tenggo Iya ngapain padahal sih buru-buru. cucurut gitu kan. Padahal emang udah juga. selesai kerjaannya, Iya, mau kerjain benar. apa lagi di kantor. Nah itu environment yang kayak gitu kan toxic tuh sebenarnya. Iya. Tapi mau nggak mau kita tetap harus kerja nggak sih? Iya betul. Iya kan tetap harus dilakukan gitu, dikerjakan. Terlepas dari Omongan orang. omongan lingkungan yang mungkin tidak baik buat kita ya, tidak baik buat diri kita. Nah, itu kita tetap harus lakukan. Gitu. Iya. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan Menghela nafas semua. Ya kita Oke, nih, boleh. kita semua yang tadi aku bilang, kita semua ini komoditas sumber daya manusia. Kita semua pekerja. Kita tetap ya Semangat. semangat. Aku mencium bau uang masih semangat kalau masih kayak Tetap uang gitu. antusias. doping. Iya dopingnya pakai uang. Kayak ini masih wangi nih. Iya. Aduh, overtime ya udahlah biarin uang gitu. Tapi kan kalau pulang ke rumah nggak di Diganggu, aku pernah ini maaf ya. Iya dimaafin kok ya. Aku di gereja lagi ibadah diteleponin Tapi itu hitung untuk konfirmasi sesuatu. dihitung ini nggak lembur. Oh tidak. Ya itu dia yang kayak gitu-gitu tuh. Oh wow. Sedih. Iya. Ya ampun.
semangat ya. Semoga di kantor baru lebih baik. Amin. Amin. Ya. Oke, baiklah. Mungkin Sobat Immanuel juga ada yang merasa seperti kami-kami ini tadi. Iya. Aku kenapa aku enggak. Berdua. Ayo kita berdua Ya. lagi tidur di telepon tiba-tiba jam 2 pagi. Pernah nggak? Aku sih nggak pernah. Saya juga tidak. Karena aku tidak angkat itu. Oh, nggak pernah diangkat maksudnya? Bukan nggak pernah ditelepon, nggak pernah diangkat. Tapi beda ya. Maksudnya kalau kalian di bidang itu kayaknya aku nggak bisa relate gitu karena sebagai orang yang akan menjadi ini kan calon ya vikaris, calon pendeta ya memang bukan mau nggak mau tapi kita punya panggilan itu memang callingnya memang agak beda sih sehingga betul. Ketika ada orang sakit atau ada orang meninggal bahkan di hari libur kami pun juga kami tetap harus gitu kan melayani gitu. Itu adalah dedikasi ya, yang kayak hidup kita tuh fully gitu for untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini nih aku juga kadang suka mikir kayak jadi pendeta tuh susah banget ya semenjak aku kenal Kak Vikaris. Karena akhirnya baru kali ini tuh aku ketemu calon pendeta yang introvert. Iya benar. Kalian tahu kan introvert tuh? Ya buat Sobat Immanuel ini sedikit keluar dikit ya. Iya. Tapi kita tahu ini kita ngomongin istirahat ya dan jam kerja. Itu introvert kan itu orang-orang yang butuh istirahat dengan menyendirikan, dengan menyisakan waktu untuk sendiri gitu. Nah kalau menjadi pendeta di saat kita lagi enak-enak waktu dengan waktu kesendirian kita itu tuh recharge energi. Wah tiba-tiba ditelepon kita butuh ibadah, kamu harus kita harus ibadah, kamu harus dibutuhkan untuk mimpin ibadah ini. Itu menurut aku wah berat banget sih Kak. Apalagi kita yang kayak untuk public speaking kayak gini aja kita masih kayak malu-malu. Apalagi nih jadi pendeta. Wah apalagi jadi introvert aku tuh kayak wah. Itu sangat apresiasi kalian. Iya makasih ya. Walaupun pendeta yang ekstrovert juga kami mengapresiasi juga kok. Kita nggak exclude kalian. Pasti ada waktunya mereka ini juga. Ada waktunya mereka juga capek. Iya betul. Betul sekali. Wah, betul. Sangat sangat ya we appreciate you Kak. Itu gimana? Thank you gitu ya. Semangat. Oke. Melanjutkan pembahasan kita, ada lagi pertanyaan selanjutnya. Gitu. Terkait pekerjaan ini. Jatuh. Saya nyontek ya, teman Sobat Immanuel. Ya. Nah, ini masuk pertanyaan selanjutnya. Apakah berpindah tempat kerja demi kenyamanan merupakan tindakan yang benar? Aku dari pandangan Kak Vikaris dulu sih. Ya boleh. Karena ini sesuatu yang mungkin beda jawabannya. Pindah tempat kerja demi kenyamanan. Kalau aku sih ya iya aja sih. Oh iya aja. Iya daripada kalau karena aku kan pindah kerja juga ya dari satu pekerjaan yang sebelumnya dari satu tempat ke tempat yang baru. Demi passion aku misalkan kayak gitu. Ya itu kan bukan hal yang salah juga gitu kan. Aku nggak dipersalahkan hanya karena aku pindah tempat kerja gitu. Tapi ya selama aku ngerasa aku bisa bertumbuh gitu di tempat yang baru, ya kenapa enggak gitu. Misalkan kalau aku sih kalau di bidangku ya aku nggak mikirin salary gitu ya, nggak mikirin gaji. Tapi kalau kalian gitu ya di tempat yang baru dengan gaji yang lebih baik gitu kan, lebih lebih nyaman gitu buat kalian, kenapa enggak gitu. Betul. Ini lagi ngomongin apa sih, loyalitas atau lagi ngomongin apa nih kan, gitu kan. Di kayak di dunia kerja kan kayak ada aja pasti yang kayak nih dia nih ini nih pindah-pindah mulu. Kayak kutu loncat gitu ya. Iya, itu bahkan aku pernah dengar kalau di CV kita kayak dari pekerjaan A ke B ke C itu cuma setahun itu tuh red flag gitu untuk recruiter. Oke. Kayak nanti dia bisa akan ada kemungkinan dia pindah lagi gitu ya. Iya, pindah lagi dan itu kan sebenarnya menyusahkan HR sebenarnya. Iya betul, merugikan perusahaan. Tapi kalau HR juga tidak bisa menjadi salah satu wadah untuk membantu lingkungan kerja yang nyaman, itu juga
kalian harus pikirkan guys, maafin aku untuk agak kasar nih ngomongin ini malam ini. Nggak tahu kalau Kak Doni gimana? Kalau aku sebenarnya mengenai pertanyaan ini apakah tindakan yang benar atau tidak, itu sama jawabannya kayak Kak Vikaris. Karena gimana ya, kan yang menjalani pekerjaan itu kita ya. Iya. Kita yang merasakan, kita yang mengalami dan jika memang kita merasa sudah tak nyaman, tidak cocok, kenapa kita harus bertahan gitu? Kayak kecuali mungkin ada ada alasan tertentu yang membuat kita emang harus stay dulu dengan pekerjaan itu. Terlepas dari alasan itu kayak kalau memang tidak ada alasan yang kuat untuk menahan kita, ya sah-sah aja sih untuk pergi atau pindah tempat kerja. Tapi mentalitasnya juga jangan yang kayak, ya itu tadi gak sih yang kayak kutu loncat. Oh iya. Langsung yang kayak setiap betul. Setiap tahun pindah. Ya, emang agenda gitu. Setahun nih pindah. Gila. Itu mungkin dia punya maksud nih kali ya untuk cari pengalaman, atau mungkin bisa aja dia belum ketemu nyamannya di pekerjaan itu. Siapa tahu dia kayak bener-bener beda-beda posisi gitu loh. Pertama jadi HR, selanjutnya jadi sales, selanjutnya jadi emang lagi content creator. Lagi nyoba aja ya kayak. Iya, emang lagi nyoba mungkin. Nggak nyaman nih, kayak pindah lagi deh. Terus tapi kan passion itu. Oh iya, tapi kalau misalkan kayak karena hanya semata-mata karena environment atau karena emang gak cocok sama timnya, tim kerjanya. Iya. Tapi kan itu juga kayaknya terlalu simple banget gak sih alasannya? Iya. Karena maksudnya apalagi sampai setahun pindah gitu, itu berarti mentalitasnya juga gimana ya? Betul. Perlu dipertanyakan juga gitu. Kayak orang nyebutnya kayak ayolah mental tempe banget baru pindah gitu. Padahal tempe enak ya. Iya, enak apalagi banget. yang dibacem. Iya bener lagi. Mohon maaf guys, kita pada belum makan malam nih. Betul. Iya. Maksudnya jangan sampai mentalitasnya kayak gitu Iya. loh. Pindah. Gitu. Apalagi karena alasan yang seperti itu aja kan. Iya, terlalu simplify gitu ya. Kecuali sobat Immanuel sekalian di pekerjaannya dicambuk tiap hari. Iya, itu agak lain itu. bisa jadi kekerasan. Itu kayak, boleh dituntut sih ke jalur hukum ya. Pokoknya kan, emang harus pindah kayak. Pokoknya kan saat taken kontrak itu kan tahu kan apa yang menjadi haknya. Iya. Jadi kewajibannya gitu kan. Tapi ya tinggal diinin aja gak sih, dipenuhi aja gitu. Betul. Kalau emang itu dilanggar ya bisa kita komunikasikan kan sebenarnya sama pimpinan kita. Benar. Gitu. Jadi gak langsung kayak bodo amat I'm quit gitu. Nah iya, karena sebenarnya juga kan pimpinan atau atasan-atasan kita juga mau loh ngedengar kayak misalnya kita kayaknya nggak fair deh kalau kayak gini, coba ngomong. Cuman karena kita udah keburu. Udah kicep duluan gak sih? Iya, Aduh sama inferiority kompleks itu ya. Dan kayak udah terlanjur emang mentalnya juga kayak udah males paling juga ngomong ntar bla 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 gitu. Padahal dia belum nyoba gitu. Iya, betul. Iya. Seperti itu. Ya aku sendiri mau resign ini mungkin aku kayak ngomong mulu dari tadi mau resign. Itu tuh karena emang aku banyak banget yang aku pertimbangin waktu aku mau resign kan. Pengalamanmu ya. Dari lingkungan aku sendiri tuh sama teman-temanku tuh udah nyaman sebenarnya di kantor yang ini. Tapi kesempatan gimana ya? Jalur pekerjaan yang aku lebih sejalur gitu loh sama pekerjaan yang aku ingin kejar di tempat yang baru ini. Terus juga benefitnya lebih banyak. Itu sah-sah aja sih sebenarnya sah. Iya kan, itu pas untuk memutuskan untuk resign itu tuh aku udah dapat offering letter dan itu aku masih pending untuk tanda tangan dan kirim lagi ke perusahaan baru karena emang ya itu harus dipikirin matang-matang, jangan cuma kayak loncat sana loncat sini gitu. Iya. Ya itu sah-sah aja sih ya. Karena pas kita keluar juga ada orang yang kesusahan juga loh, kayak aku makanya aku suka ngerasa nggak enak itu sama anak baru, aku ngajarin kerjaan-kerjaan aku kan. Dan mereka karena emang mungkin masih baru dan belum terbiasa, sementara aku yang kerja udah tek gitu. Mereka kayak overwhelmed, mereka kayak gila Kak pusing, belum selesai setengah 6 mereka udah kayak kak
ini kepala udah panas banget gitu-gitu karena emang belum terbiasa dan aku tuh kayak sebenarnya nggak enak, maaf ya karena gue resign lo harus kesusahan dulu kayak gini. Ya nggak apa-apa sih. Malah jadi nyusahin orang ya. Deritanya. Enggak ada yang bercanda. Iya Pak, biar mentalnya Biar dia, makin ditempa biar lagi. Iya. Betul. Karena emang cari pekerjaan juga susah kan sekarang ya. Iya benar. Jadi dia bersyukur juga harusnya sih dapat pekerjaan itu. Betul. Iya. Sampai ini aku mau bahas agak sedikit keluar dikit lagi nih. Boleh. Soalnya Kak Vikalis bilang cari kerja susah kayak sampai di kayak mungkin Sobat Immanuel atau lihat kayak di Bekasi tuh ada orang dia karena nggak dapat kerja ya sebelum belum bekerja dia tuh mau bekerja. Santo itu bukan sih? Iya betul. Betul si Santo, saya lupa namanya. Namanya Santo. Santo Suru. Iya itu Santo Suru. Nah dia tuh apa ya? Karena memang mungkin jangan ketahuan dulu dong Kak. Oh, ya. Gue udah tahu dulu. Itu tuh apa ya? Mencerminkan etos kerja yang betul. Aku salut banget sih. Aku respect Iya banget benar. sama si dia ini kayak. Tapi namanya benar gak ya? Iya, semoga benar ya. Mungkin kalau bisa dicari aja Sobat Immanuel, tapi, Santo Suru apa Yanto Suru. Pokoknya Yanto, ada dia orang Bekasi betul. yang dia itu apa ya? Mau bekerja apapun, apa aja. Apapun, dia kayak nemenin ke pasar atau nyari kucing atau pokoknya kayak ini ada juga real freelance banget ya. Nah, itu freelance yang literally freelance. Dia mau apa aja. Dia bekerja apa aja dan ya dan nggak pakai gengsi, betul, nggak pakai itu. apa ya hitung-hitungan betul, gitu ya. Kayak Tapi dia yang penting dia dibayar, dia bekerja melaksanakan tugas, dia dibayar dan ya udah. Gitu, kayak itu gokil, respect. Iya, untuk itu Mas Santo kalau nggak salah. Dan alasannya juga kayak sederhana sih yang kalau aku baca gitu ya. Katanya demi anak istri gitu. Iya. Itu kan maksudnya responsible ya, maksudnya bertanggung jawab gitu untuk dirinya dan untuk keluarga yang harus dia nafkahi gitu. Iya, dan mungkin bisa jadi ini juga kali ya buat teman-teman atau Sobat Immanuel yang atau yang di luar sana punya dirinya lah, punya tubuhnya lah, minimal punya tubuh untuk bekerja, untuk melakukan apapun gitu ya. Atau mungkin untuk yang yang tadi yang suka berpindah-pindah dengan alasan-alasan yang sebenarnya tidak terlalu gimana-gimana. Kayak tuh Mas Santo kayak itu mentalnya gokil deh. Iya betul. Masa disuruh disuruh kayak mindahin, nguburin kucing mati. Iya sampai kayak gitu. Kayak apa sih? God mampet minta tolong. Itu kayaknya kalau dia bikin CV bagus gak sih? Banyak banget pengalamannya. Itu saya kelebihan saya bisa ini. Iya. CV-nya 5 halaman kan 2 atau 3 lagi. Kebisaan semua loh itu loh. Bukan yang gak bisa loh. Kayak kekurangan mungkin segini tapi kebisaannya tuh banyak kelebihannya. Gitu. Iya maksudnya kan kalau sekarang kalau ngomongin cari kerja susah gitu ya. Iya. Kadang orang ya udah leha-leha aja gitu kan. Udah gak mau usaha gitu padahal ya tadi yang kayak pengen nikah aja yang kayak ku bilang kita punya tubuh kita aja tuh bisa kita pakai sebenarnya, nggak perlu kayak langsung nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Sebenarnya Yanto ini tuh benar-benar apa ya, itu tuh ngeprint di dalam hatiku juga sih kayak wow gila, dia salut banget sih. Salut. Itu definisi pekerja tuh yang sesungguhnya. Itu mencerminkan yang orang-orang yang memperjuangkan hak-hak. Iya, baru ini. Kayak mungkin mentalnya sekuat itu sih. Iya betul. Kayak keren. Benar. Sungguh sangat hebat. Yes. Dan apalagi nih? Apalagi. Ada lagi. Tenang. Masih ada beberapa. Oh, satu lagi ternyata. Ada satu lagi pertanyaan. Yang terakhir kali ini ya katanya. Betul. Pertanyaannya itu adalah bagaimana cara menjadi pekerja yang baik tak hanya di mata manusia tetapi juga di mata Tuhan. Aduh. Ya itu tadi sih, dari tadi kita udah bahas itu juga sih. Dari tadi kita bahas sih udah mencerminkan jawaban dari pertanyaan itu sih. Maksudnya ya di mata Tuhan tuh ya kalau kita memakai tubuh kita dengan apa maksudnya ya untuk maksudnya nggak bermalas-balasan gitu loh, nggak ada alasan gitu. Tadi
contohnya Pak Yanto gitu ya atau Pak Santo itu. Terus juga kayak memanfaatkan waktu di mana memang harus beristirahat ya istirahat supaya kita mentally juga sehat gitu kan, physically juga sehat kayak gitu. Itu kan hal yang berkenan di hadapan Tuhan gak sih? Ya. Betul. Itu perlawanan paling berat tuh melawan rasa malas sendiri. Menawan rasa malas sendiri. Sampai kadang didoain juga kan, sampai kayak ya Tuhan hilangin rasa malas ini. Karena saking kadang kerjaan tuh udah nggak bisa ditoleransi lagi sampai kayak pengen males aja. Tapi padahal kan emang baiknya sebenarnya kita selesain gitu sampai tuntas. Betul. Jangan menyerah. Dan jangan lelah. Jangan bekerja lelah. di ladangnya Tuhan. Betul. Jadi kita nggak boleh lelah untuk. Ya ladang Tuhan tuh kan bukan hanya gereja aja ya. Betul, Ladang betul, Tuhan tuh di mana tempat kamu bekerja itu juga adalah ladang Tuhan. Ladang Tuhan gitu. itu di semua tempat. Iya. Kayak dan kita nggak boleh lelah gitu untuk. Ya bekerja. kalau lelah sih ya wajar aja Ya, sih ya. wajar, gitu tapi, kan. Tapi maksudnya karena kembali bangkit lah. Betul dan kembali bangkit. kan kita juga meyakini bahwa Tuhan akan memberi kita kekuatan kan. Betul. Amin. Menjalankan pekerjaan kita. Ini Doni duduknya kayak gini udah kayak iya. bos ya. sorry. Calon bos nih guys. Amin. Amin. Ya. Oke, baiklah. udah dulu kali ya segmen 2-nya. Baik. Kita akan ada lagi segmen selanjutnya. Segmen terakhir. Betul. Jadi untuk itu jangan kemana-mana, Sobat Immanuel, tetap di Basa Basi Immanuel. Bahas sana, bahas sini di Immanuel. Halo Sobat Immanuel, kembali lagi di Basa Basi Immanuel. Bahas sana, bahas sini di Immanuel. Nah, Udah sampai kita di penghujung acara. ya betul, kayak menyenangkan sekali. Tadi kita telah membahas mengenai May Day, mulai dari awal sampai bagaimana kita Sikap kita sebagai buruh menyikapi juga. sebagai Pekerja. dalam menjalani pekerjaan kita dan mungkin ada sedikit Challenge, tantangan. tidak dong. Gimana? Kata-kata Kata-kata terakhir gitu. tidak. Gimana? Konklusi. Iya betul. Yang mana tadi apa Kak Gep? Kak Gaby mungkin bisa langsung gitu ya. Mumpung kita membahas tentang May Day dan kita tadi juga membahas sejarahnya kan. Dari percakapan kita yang cukup panjang sih tadi, kita bisa ambil kesimpulan di mana kita tuh harus tetap bekerja dengan baik, jangan malas, karena memang untuk memperingati May Day ini kita memperingati perjuangan-perjuangan pahlawan-pahlawan kita ya yang lalu-lalu ya. Mereka tuh betul. memperjuangkan memang waktu untuk mereka istirahat kan, mereka kan minta 8 jam per hari itu tuh mereka minta istirahatnya kan. Tapi jangan mempersenjatakan perjuangan mereka itu untuk membuat kita menjadi malas, sobat-sobat Immanuel. Justru dengan kita tetap memiliki semangat sebagai pekerja yang ingin memberikan yang terbaik, sebagaimana kita ingin memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan, betul. kita juga memberikan yang terbaik untuk ciptaan-ciptaannya kan. Ya nggak teman-teman? Iya betul sekali. Wow, bijaksana sekali. Sungguh sangat Words of the day. kacau, keren. Kacau. Keren Ya, parah, Kak makasih Gaby. banyak Kak Gaby. Terima kasih. Apakah ada tambahan-tambahannya Kak Fikaris? Ya itu ya tadi tidak take their Struggle. perjuangannya for granted. Terus juga apapun yang kita bisa kerjakan itu dengan bertanggung jawab juga dan memakai waktu juga untuk punya life balance juga. Betul. Waktunya untuk beristirahat, waktunya untuk bekerja, tetapi juga kemudian menjaga stabilitas diri aja gitu. Iya. Serta yang paling penting kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita dalam menjalani pekerjaan. Amin. Wah, Ya. terima kasih. Terima kasih untuk
Sobat Immanuel yang masih setia sampai segmen ini masih mendengarkan atau menonton dimanapun Sobat Immanuel berada. Jadi demikianlah pembahasan kita di episode kali ini yang membahas soal May Day. Jangan lupa untuk selalu saksikan podcast Basa Basi Immanuel di Spotify dan YouTube. Betul. Akan selalu tayang di setiap hari Selasa di setiap akhir bulan. Di minggu terakhir. Minggu terakhir bulan tersebut. Tiap bulan. Iya. Hari Selasa di minggu keempat. Enggak, minggu terakhir. Minggu terakhir. Karena tidak semua bulan punya 4 minggu. Kadang yang punya 5. Oke, baik. Pokoknya di minggu terakhir di tiap bulan di hari Selasa jangan lupa untuk selalu didengarkan atau ditonton atau keduanya. Itu akan tayang dan diupload setiap jam 7 malam, teman-teman. Betul sekali. Jadi demikianlah perbincangan dan basa-basi kami. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan dibagikan juga kepada teman-teman sobat-sobat dari Sobat Immanuel. Oh iya betul. Seperjuangan di pekerjaan juga. Udah. Oke. Terima kasih telah menyaksikan kita di podcast Basa Basi Immanuel. Basana Basini di Immanuel.